Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film The Countess. Countess artinya apa ya? Dia kayak permaisuri, jadi kayak perempuan bangsawan deh kita sebutnya. Oke, dia dari kecil itu dididiknya itu agak sadisnya itu dengan keras. Jadi orang tuanya, keluarganya kaya, gambarin kaya, tapi diajarinnya itu kok kayaknya ini ya, dengan kesombongan, dengan harus nindas orang, merasa hebat kayak gitu. Jadi waktu kecil misalkan ada pencuri gitu, dia disuruh ngeliat tuh si pencuri dihukum mati, dipotong kepalanya kayak gitu. Kemudian ini apa kayak ini dia disuruh praktek deh. Misal nanam pohon kayak gitu kan bener dong, kayaknya batang ditaruh tanahan. Kemudian karena didikannya yang misalnya dia disuruh ngeliat orang dihukum mati kayak gitu-gitu, ditebas kepalanya, dipotong kepalanya yang sadis-sadis, akhirnya dia ini seperti anak ayam dia kubur hidup-hidup di tanah, di pot kayak gitu. Dipikir kan bisa tumbuh, tapi itu karena memorinya dia bahwa ngebunuh itu sehari-hari dia dengan kekerasan terus, jadi kayak biasa, pikir itu sesuatu yang biasa kayak gitu, padahal ya mati lah kayak gitu. Kemudian misalkan apa dia ada salah ya, dia pun juga dihukum kayak gitu. Jadi diajarin kekerasan sama keluarganya, jadi nggak ada yang berani, dianggap nggak boleh ada yang berani sama keluarga dia kayak gitu. Kemudian akhirnya ini sampai dia ada suka, dia dari keluarga kaya bangsawan, dan dia ada suka sama pria petani kayak gitu kan, anak petani. Itu terlarang banget tuh. Dia dari waktu kecil dilahirkan dia udah kelihatan cantik, kaya ya, perempuan hebat kayak gitu kan. Udah dijodohin juga sama anak laki bangsawan. Tiba-tiba dia main sama anak petani gitu, hamil udah sadis juga. Anaknya nanti setelah dilahirin, anaknya dibuang gitu, tapi kayaknya dibunuh apa diambil aja. Kemudian dia si anak petaninya dimatiin di depan dia disuruh ngeliat kepalanya dipotong, dipukul pakai godam gitu, kepalu besar. Ngeri. Jadi tanemin sadis udah salah tuh ngajarnya semua. Jadi pikir orang nggak ada harganya, nyawa nggak ada harganya, padahal itu kan karya yang besar banget kan, ciptaan Tuhan kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia berhasil dinikahin sama bangsawan yang telah dijodohkan waktu dia bayi. Berhasil punya anak 3, cakep, keren. Kemudian dia punya bisnis, bikin pasukan pembunuh bayaran, dapat uang dari kerajaan. Dia jadi dari maju ke medan perang, tapi ini dia ngerekrut orang-orang untuk dibayar, dan kerajaan yang akan bayar dia kayak gitu. Dia ciptain seperti itu. Akhirnya berhasil bisnisnya, dia dapat uang banyak dari kerajaan. Dia kaya, tapi suaminya itu setelah dia nagih hutangnya kerajaan itu, dikasih oleh raja uang juga, piala kayak gitu kan, piala emas. Nggak ngerti kenapa setelah dia minum dari piala itu, suaminya meninggal dikubur. Nah dia jadi hidup sendiri kan, dia cantik lagi. Dia ke wilayah lain, ke Austria kayak gitu kan. Dia statusnya tinggi, kekayaannya tinggi, jadi bangsawan lain di negara lain seperti nggak dianggap. Dia dari Hungaria, nggak dianggapnya itu ya nggak ini dah, kecuali dia nggak mau gitu temenan, hanya sebagai ya ketemu gitu aja, tapi seperti sosialita yang tinggi. Sampai dia bertemu anak seorang bangsawan di sana, dan dia suka. Itu kayak masih berondong, beda 18 tahun, beda jauh umurnya. Kemudian dia takut, jadi itunya berkerut wajahnya, kulitnya.
sampai dia ketakutan, tapi karena nggak tahu apa itu jatuh cinta beneran apa gimana, tapi berakhirnya itu nanti anaknya itu juga disetel sama ayahnya hanya untuk dia jelek-jelekin bahwa dia itu pembunuh, dia ngambil darah perawan kayak gitu. Dan dia di sana ketemu ini bangsawan-bangsawan lain, tapi mereka nggak tulus. Dia udah tahu si ini sosialita ini, bangsawan ini, perempuan ini orang kaya kan, jadi mau dimanfaatin aja. Ada yang mau naksir dia gitu kan, anaknya, padahal anaknya yang suka, bapaknya marah sama anaknya dikurung, si Irfan dikirim ke negara lain. Terus tadinya surat-suratan, kemudian suratnya disabotase, di kibul-kibulin, katanya si Irfannya udah ini kayak, jadi kayak diadu domba. Dia makin berumur, dia mau ada lelaki, ya udah jadi kacau kan, pikirannya dia mau awet muda. Terus dia waktu lagi jalan sama si ayahnya si Irfan ini, mau naik kuda, mau nabrak si orang perempuan tua, terus penyihir juga. Nah, habis itu kena disumpahin gitu, kamu akan jadi keriput sama seperti saya. Karena dia juga ngomong, kamu tua-tua gimana sih jalannya, marahin balik. Jadi kayaknya kita nih teman-teman, kita jangan sombong. Kita ini di atas kita masih ada, di bawah kita juga orang-orang hebat yang mungkin perjalanannya, kekayaannya nggak sama seperti kita, tapi mereka ada dia ada kebahagiaan lain, dia ada kehidupan lain yang kita itu jangan ngerecokin mereka. Kita ini sama-sama manusia, sama-sama yang bisa dimanfaatin juga, sama-sama lemah juga, sama-sama punya nyawa. Kalau nyawanya hilang, dia juga meninggal gitu. Akhirnya dia disumpahin, kamu akan mengkerut sama seperti saya secepatnya, kayak gitu kan. Udah, akhirnya dia kayak kepikiran. Kemudian benar, itu yang manfaatin dia, bangsawan lain mulai berdatangan. Udah tahu si Irfannya pergi, ada bangsawan lain juga datengin dia. Kemudian dia kan udah emang ini sadis kan, diajarin sadis. Misalnya ada pelayan nggak sengaja numpahin anggur, minuman, makanan apa di depan ke dia, langsung mau dipukul. Sampai ada bangsawan lain waktu lagi berkunjung di tempat negaranya atau di Hungarianya itu, dicegah ya, terus dibaik-baikin, diojok-ojok, jangan pukul dia. Akhirnya dia bisik, pukul saya mau menjadi hamba kamu seumur hidup. Jadi benar-benar teman-teman, inilah segala cara dipakai untuk brainwashing, mencuci otaknya dia udah makin tua, dia itu udah makin keriput. Kamu kalau masih mau muda, dia bilang nih, di Turki itu ada kepercayaan agar awet muda, ditanamin di otaknya nih, brainwashing tekniknya itu. Maka ilmu kayak itu berkembang, psikologi kita mengucapkan segala sesuatu dengan keyakinan kayak gitu, dengan sugesti, karena ada orang kepentingan sesuatu. Jadi dia tahu nih orangnya rada miring, orangnya rada sadis, nggak ada yang sempurna, kesadisan semua. Jadi malah bisa dimanfaatin orang juga. Dia bilang kalau mau awet muda, ada kepercayaan di Turki dengan bila mau awet muda harus minum darah perawan. Nah, dan dia itu karena si sumpah dari si nenek itu juga, dia jadi ngelihat mukanya kok makin nua, padahal kan dia perawatan, padahal dia orang kaya yang dia punya seperti orang pinternya, apa disebut penyihir juga kali ya, apa yang dia udah bilang orang pinternya dia yang kerja sama dia perempuan, dan ada lesbi juga digambarin bahwa nggak ada, kalau misal kita sudah berumur nanti nggak bisa ngelawan kerutan segala, yang bisa kita lakukan adalah pencegahan kayak gitu. Jadi lebih rasional, masuk akal kayak gitu teman-teman. Tapi dia itu karena disumpahin, karena hidupnya itu diajarin kekerasan, jadi ya kacau juga, dia nggak denger, dia terus yang anak dia suka, si pemuda yang dia suka itu jadi kacau. Jadi dia ngeliat di cermin, kok mukanya dia tuh menua terus. Padahal pelayan yang lain juga bilang enggak, biasa aja gitu. Tapi dia ngeliatnya ini. Nah, terus dia tertanam lagi di benaknya bahwa kalau mau awet muda, menjadi awet muda harus minum darah perawan kan.
udah mulai tuh perawan di sana mulai nanti meninggal sampai dia ciptain alat, minta orang ciptain alat untuk apa ya namanya, buat ngambil darah perawan di tetes gitu. Jadi seperti penyiksaan, sehingga banyak anak perawan perempuan yang meninggal gitu karena siksaan itu diambil darahnya. Nah setelah itu yaudah akhirnya kan si itu juga tahu ini yang meninggal ini karena karena jadi terbunuh karena diambil darahnya. Sampai si ada seperti pendeta juga disogok untuk apa ya, ini saya nggak tahu fiktif apa enggak, tapi apa karangan orang, karena banyak cerita udah zaman dulu udah ribuan tahun gitu kan, banyak orang bisa bohong, ada nggak benernya atau bener ya nggak tahu, semua dikarang bahwa tutup mulut bahwa yang meninggal itu dia nggak bersuara, padahal dia tahu meninggal karena diambil darahnya. Si pendetanya ini juga tahu tuh seperti itu. Ya udah akhirnya udah si pendeta mulut, nanti pendetanya itu karena sesuatu nih, jadi dia juga dibunuh karena udah banyak rahasia dan sudah mau dikuasai harta dari si perempuan ini, kontes ini. Jadi dibunuh juga pendetanya, jadi semua nyerang ke dia arahnya. Jadi udah kerjasama, kolaborasi semua. Sampai ada anak perempuan dari negara lain yang disuruh diambil begitu. Dia seperti ngenalin nih dari Austria gitu, datang, saya kenal kamu pergi dari sini cepat, kalau enggak kamu akan dibunuh. Dia begitu pergi, nanti si yang ngajarin dia bilangin dia dari ilmu dari Turki, suruh minum darah perempuan, tuh perempuan dibunuh juga sama dia. Udah akhirnya dia difitnah, dibikin keterangan, terus si itu juga nyelidikin cepet mengenai alat buat ngambil darah segala. Zaman dulu belum ada foto kan, jadi berdasar kesaksian, berdasar notulen, catatan, udah itu dia lapor ke raja juga, tempatnya udah tahu semua kan alatnya di mana. Terus ada saksi-saksi, terus kuburan ini orang-orang ngarahin semua ke si kontes ini letaknya. Terus banyak seperti ada jasad juga, dia nggak bisa tebar semuanya, kubur semua di depan di luar kan, ada keterbatasan sumber daya segala. Akhirnya bilang tuh ke raja, si rajanya juga dibagi, raja juga ada hutang kan sama suaminya itu, sama keluarganya dia, tentang yang pasukan bayaran itu bikin lunas, utang kerajaan lunas. Kemudian yang ngebikin skenario itu dapat bagian kekayaan, kemudian itu harus pelayan-pelayannya dibunuh demi keadilan ke rakyat yang melaporkan anggota keluarganya hilang. Kemudian dianya karena jasa-jasanya jadi dihukum penjara seumur hidup dengan sadis juga. Jadi hanya lubang kecil, hanya makan untuk nyelipin udara dan makanan. Akhirnya dia bunuh diri. Udah mayatnya juga langsung dibuang gitu aja, nggak ada keluarga yang kayak mau ngakui segala. Anak-anaknya juga kayaknya difitnah, dibohongi. Anaknya kan di Austria kayak gitu kan, juga dibohong-bohongi bahwa ibunya itu banyak melakukan kejahatan, pembunuhan segala. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang sadis tuh nggak baik, nggak benar. Kemudian kalau kita sudah diajari sadis segala, mungkin kesadaran kita untuk berbuat baik, untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena semua kejahatan, kalau kita mengikuti balik kejahatan, kita boleh misalnya ingat, kita maafin, ingat, tapi sebagai pembelajaran. Tapi kalau kita berbuat yang sama juga, menjahati orang, itu fatal. Dan semua ada balasannya. Ingat, kita nanti akan meninggal. Dan sebelum kita meninggal, itu di end akhirnya belum tentu juga kita bisa hidup bahagia. Jadi banyak sekali nanti masalah-masalah yang terjadi juga seperti layaknya kehidupan. Entah motivasi harta kita dikuasai orang, kita dijahatin orang lagi, kita sakit macam-macam, teman-teman kita diracun, atau jadi orang boleh jahatin kita, mungkin kita maafin, tapi kita jangan melakukan hal yang sama. Tapi kita ingat, jadi kejahatan dia itu kita mungkin jangan deket-deket dia dulu, kayak gitu teman-teman.
Jadi hidup kita lempeng aja kalau kita harus menerima karma atau balasan atas sesuatu. Ya kita bisa kontrol ya. Kita dulu nggak gituin orang gitu, malah kita yang dijahatin orang. Mungkin kita dapat balasannya lebih setimpal yang baik-baik. Gitu aja. Nggak ada yang semua yang sempurna. Orang kaya, semua orang miskin, semua akan meninggal pada akhirnya. Semua harta akan habis, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan berakhir masa kita, kesenangan duniawi kita semua akan berakhir. Itu aja kali yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.